Tembok besar Cina, Taj Mahal, Kolosium, Machu Picchu, Petra, patung Kristus, dan Chichen Itza adalah 7 keajaiban dunia. Mungkin mereka lupa nyatet atau belum sadar kalau hal yang satu ini tidak kalah ajaib cuy. Saking ajaibnya hal ini disebut-sebut sebagai keajaiban dunia ke-8. Ya, hal itu adalah compounding interest. Hah? Hal macam apa itu? Kok hal itu bisa ajaib sih bang? Nah, karena hal itu, kita kan jadi penasaran ya. Compounding adalah mesin utama yang bikin uang di investasimu tumbuh. Dalam investasi seperti saham, reksadana, obligasi, properti, atau instrumen pasar uang, kamu mendapatkan keuntungan dari bunga, dividen, kenaikan harga, atau sewa. Nah, kalau keuntungan itu tidak dicairkan, tapi tetap dibiarkan, maka keuntungan itu ikut bekerja menghasilkan keuntungan baru. Singkatnya, ini adalah proses ketika bunga menghasilkan bunga lagi. Atau contoh deh, ketika kamu menginvestasikan uangmu di sebuah saham atau apapun itu dengan nilai sebesar 1 juta rupiah dan bunga 10% per tahun. Di tahun pertama, uangmu menghasilkan bunga sebesar 10% yaitu 1.100.000 rupiah. Lalu, pada tahun kedua, bunganya dihitung bukan dari modal awal saja, tapi dari modal ditambah dengan bunga yang sudah didapat yaitu 1.100.000. Hasilnya 1.210.000. Proses ini akan terus-menerus berulang selama kamu tidak mencairkannya cuy. Contoh kasusnya, sang investor legendaris Warren Buffett memulai investasi sejak remaja dan membiarkan keuntungannya bertumbuh puluhan tahun. Rahasianya bukan jenius memilih saham. Ya, itu juga sih. Tapi yang terpenting itu karena dia memanfaatkan compounding dalam jangka waktu yang sangat panjang. Ungkapan ini sering dikaitkan dengan om-om yang hobi melet ini. Meskipun tidak ada bukti ia benar-benar pernah mengatakannya, tapi alasannya jelas. Yang pertama, pertumbuhannya eksponensial. Kecil di awal, meledak di akhir. Seperti istilah yang sangat populer saat ini yaitu snowball effect. Ketika ada sebuah bola salju yang menggelinding, lama-kelamaan bola itu akan semakin besar dan terus semakin besar selama bola salju itu belum berhenti bergerak. Yang kedua, waktu. Waktu adalah penyihir utamanya. Semakin lama, akan semakin besar. Hasil akhirnya sering membuat orang terkejut. 10, 20, atau 30 tahun kemudian angka-angkanya bisa berkali-kali lipat dan terlihat sangat menakjubkan cuy. Compounding tidak hanya terjadi di investasi. Ya, walaupun ini populer karena hal itu sih. Tapi compounding juga terjadi di dalam banyak aspek kehidupan. Contohnya yang pertama itu adalah skill. Ketika kamu belajar 1% setiap hari dan konsisten, ingat, harus konsisten, maka efeknya akan lebih mengejutkan daripada kamu belajar banyak tapi cuma sekali aja. Yang kedua, bisnis. Ya, kamu tahulah ya, ketika keuntungan diputar untuk modal menghasilkan keuntungan lebih besar. Kurang lebih mirip sih sama investasi. Dan yang terakhir adalah kebiasaan kecil, seperti olahraga 10 menit sehari. Tapi kalau dilakukan berbulan-bulan dan lagi harus konsisten, maka efeknya akan lebih besar daripada olahraga 1 jam sehari tapi cuma 3 hari. Prinsipnya simpel, selagi sesuatu itu memiliki hal seperti sesuatu yang menghasilkan sesuatu lagi dan hasilnya dikembalikan untuk menghasilkan lebih banyak, maka itu adalah efek dan hasil dari proses compounding interest. Jika video ini jelek, silakan beritahu aku, dan jika video ini bagus, silakan beritahu temanmu. Thank you.